Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam kitabun majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 16, Mengamalkan Al-Quran. Pada hari Selasa sore, tanggal 11 Zulkadah 545 Hijriah, di madrasah, lalu Syaikh Abdul Qadir Jailani berkata, Hasan Al-Basri mengatakan, hinakanlah dunia, maka sesungguhnya dunia tidak akan menjadi baik kecuali setelah dihinakan. Wahai muridku, mengamalkan Al-Quran akan menempatkanmu pada kedudukannya, mengamalkan as-sunnah akan mengantarkanmu ke hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia akan senantiasa memandang hati para wali, dia akan membersihkan menghiasinya. Dia akan membukakan pintu kedekatan baginya, dia adalah perantara hati nurani dan Tuhannya. Setiap kali langkah bergerak ke depan satu langkah, semakin bertambah kebahagiaannya. Barang siapa yang mendapatkan anugerah ini, maka dia harus bersyukur dan semakin tambah ketaatannya. Sedangkan kegembiraan yang lahir dari selain ini adalah sebuah kegilaan. Orang yang bodoh merasa bahagia oleh dunia, sedangkan orang yang mengerti merasa sedih karenanya. Orang yang bodoh membantah takdir, sedangkan orang yang mengerti menerimanya dengan penuh keridhaan. Wahai orang miskin, janganlah engkau membantah takdir, sehingga engkau akan binasa. Engkau harus ridha atas takdir dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah engkau mengeluarkan hatimu dari kebisingan makhluk, dengan hati itu temuilah Tuhan yang menciptakan makhluk. Jumpai dia dengan hati nurani dan maknamu. Apabila engkau sanggup mempertahankan untuk mengikuti Allah Azza wa Jalla, para rasulnya dan hambanya yang syalih, serta sanggup berbakti terhadap orang syalih tersebut, maka lakukanlah. Sesungguhnya yang demikian itu lebih baik bagimu di dunia dan di akhirat. Seandainya engkau mempunyai dunia seluruhnya, tetapi hatimu tidak seperti hati mereka, sesungguhnya tidak ada sebijit zarah pun yang engkau miliki. Orang yang telah menyerahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi masih ditumpangi oleh keinginan terhadap dunia dan juga akhirat, maka akan dihukumi oleh hukum Allah, apakah dia termasuk orang awam atau orang hawas, khusus. Celakalah engkau, sadarilah kemampuanmu, apalah artinya dirimu jika dibandingkan dengan mereka. Segala cita-citamu hanyalah makan, minum, memakai pakaian, nikah beserta dunia dan sifat kerakusannya, engkau giat mengurusi urusan dunia, tetapi lengah dan lalai terhadap urusan akhirat. Engkau hanya mempersiapkan jasadmu untuk disantap oleh sang ulat dan cacing tanah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sejumlah malaikat yang setiap pagi dan petang mereka berseru, wahai anak Adam, bergeraklah ke arah kematian, membangunlah untuk dihancurkan dan kumpulkanlah untuk pada musuh. Seorang mukmin sejati mempunyai niat yang murni di dalam seluruh aktivitasnya. Dia tidak bekerja di dunia hanya untuk dunia, tetapi membangun dunia untuk akhirat, memakmurkan masjid, mendirikan madrasah, dan membangun jalan. Dia membangun yang lainnya untuk keluarga, janda-janda, dan yatim piatu, sehingga sebagai gantinya akan dibangunkan baginya istana di akhirat. Dia tidak membangun karena hawa nafsu. Apabila seorang manusia senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan, maka ketiadaan dan wujudnya adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya bertemu dengan para nabi dan para rasul, menerima apa yang mereka sampaikan baik ucapan maupun perbuatan dengan keimanan dan keyakinan, sehingga akan berjumpa dengan mereka baik di dunia maupun akhirat. Orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan senantiasa hidup. Ia berpindah dari suatu kehidupan ke kehidupan yang lain, tidak ada kematian kecuali sekejap mata. Apabila zikir telah bersemayam di dalam hati, maka zikir seorang hamba terhadap Allah akan senantiasa bergema dalam hatinya, meskipun lidahnya tidak bersuara. Ketika seorang hamba senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan senantiasa setuju terhadap ketetapannya dan ridha atas setiap takdir dan perbuatannya. Apabila kita tidak menerima datangnya musim kemarau, maka kemarau tersebut akan mendatangkan kesempitan. Demikian juga apabila kita tidak menerima ketetapan datangnya musim penghujan, maka kedatangannya hanya akan menjadi siksa. Kerelaan kita terhadap takdirnya yang mendatangkan dua musim tersebut, akan menghilangkan akibat buruk apapun yang datang karena keduanya. Demikian halnya, penerimaan kita terhadap ujian dan cobaan, akan menghilangkan sedih, perih dan kesempitan yang lahir darinya. Alangkah menakjubkan keadaan para wali itu, betapa baiknya keadaan mereka. Apapun yang ditimpakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, semuanya menjadi kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Telah menyirami mereka dengan air ma'rifat, menidurkan mereka di kamar kelembutannya serta menghibur mereka dengan kedamaian bersamanya. Kedudukan itu menjadi sangat indah bagi mereka. Kebersamaan dengannya menjadikan segala sesuatu tidak nampak lagi kecuali Dia. Mereka senantiasa mati di hadapannya. Kehebatan telah menguasai mereka. Jika Dia menghendaki, Dia akan menghidupkannya, membangunkannya atau membelanya. Mereka layaknya Asyhabul Kahfi di dalam gua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang mereka, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Quran Surat Al-Kahfi, 17. Mereka adalah orang yang paling berakal. Dalam setiap keadaan, mereka senantiasa mengharapkan ampunan dan keselamatan dari Tuhannya. Celakalah kamu, engkau mengharapkan surga, tetapi melakukan perbuatan penghuni neraka. Engkau meletakkan rakus bukan pada tempatnya, keinginanmu telah keliru. Sebentar lagi engkau akan disiksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meminjamkan kehidupan padamu agar engkau menaatinya, tetapi engkau berbuat sekehendak nafsumu. Kesehatan juga pinjaman darinya, kekayaan, kemanan, kejayaan dan seluruh nikmat yang ada padamu, adalah pinjaman yang Dia titipkan padamu. Jangan pernah engkau lalaikan seluruh pinjaman itu, karena semuanya akan dipertanyakan dan akan dipinta pertanggungjawabannya. Maka pergunakanlah semuanya untuk taat. Semua yang engkau sukai adalah sesuatu yang menyibukkan, tetapi para ahli sufi tidak menginginkan sesuatu kecuali keselamatan bersama dengan Al-Ha'a, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagian dari mereka mengatakan, ikutilah Al-Haq pada makhluk dan jangan mengikuti makhluk pada Al-Haq. Tawadlulah kepada orang yang tawadlu, dan sombonglah kepada orang yang sombong. Ketahuilah, penerimaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu ibadah orang-orang yang syalih. Ya Tuhan, peliharalah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau berikan kepada para wali. Dan berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.